warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiatama Ramdan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, masuk ke soal yang pertama. Teori behaviorisme adalah teori tentang perubahan tingkah laku yang dihasilkan dari pengalaman. Teori ini fokus pada terbentuknya perilaku atau sikap yang dihasilkan dari proses belajar. Contohnya pada pelajaran musik. Ketika seorang guru ingin mengajarkan tangga nada kepada muridnya, ia akan mengamati terlebih dahulu bagaimana keadaan fisik jari murid-muridnya dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh tiap murid. Guru akan berpikir ia sebagai subjek dan murid-murid adalah sebagai objek. Yang kedua, teori operant conditioning. Suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Jadi contohnya ketika seorang anak kecil malas untuk belajar menulis dan ibunya berkata akan membatalkan niat untuk membelikannya sepeda baru jika anaknya tidak bisa menulis, dan oleh karena itu anak tersebut selalu giat belajar menulis. Yang ketiga, teori Gestalt. Teori ini adalah sebuah teori psikologi untuk menciptakan sebuah persepsi. Hasil persepsi terhadap objek akan meninggalkan ingatan. Jadi contohnya, proses pembelajaran akan berjalan efektif jika peserta didik mengenal tujuan yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pengajaran dan membantu peserta didik dalam memahami tujuannya. Yang keempat, teori medan kognitif. Perilaku seseorang ditentukan oleh lingkungannya. Dalam teori ini, individu berpartisipasi dalam ruang hidup seperti keluarga, sekolah, dan lain-lain. Tingkah laku atau gerak akan terjadi jika di dalam lingkungan tersebut ada yang mendorongnya. Sebagai contoh, dalam situasi belajar, siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan, yaitu mempelajari bahan belajar. Maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu, yaitu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan masuk ke dalam medan baru dan tujuan baru. Demikian dan seterusnya. Prinsip yang pertama, kondisi adalah lingkungan yang ada dalam kehidupan dan perilaku individu muncul sebagai respon dari kondisi atau lingkungan tersebut. Prinsip yang kedua, perilaku adalah suatu hal yang dipelajari dari pengaruh lingkungan. Jadi perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan yang akan mencontohkannya dan individu yang akan mempelajarinya. Prinsip yang ketiga, menganggap perilaku manusia dan hewan sama. Jadi dengan mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk mempelajari perilaku manusia. Yang pertama itu aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman adalah lingkungan yang menciptakan suasana di mana murid tidak akan takut akan hukuman fisik atau pelecehan jiwa atau emosi, bebas dari ancaman, paksaan, sanksi, tekanan, interogasi, hinaan, atau bahkan tindakan yang membuat malu. Yang kedua itu bebas. Murid diberikan kebebasan hakiki untuk memilih, sehingga murid merasakan apa yang dilakukannya itu atas dasar pilihan atau kehendak sendiri, namun dengan batasan-batasan tertentu sehingga murid tidak tertekan, namun tidak juga seenaknya. Yang ketiga, menghormati. Murid dan guru harus saling menghormati perasaan, nilai, prinsip, dan kebebasan individu masing-masing, agar terjalin hubungan yang baik dan memudahkan proses pembelajaran. Yang keempat, disadari perbedaan individual. Setiap murid diperlakukan secara pribadi sesuai dengan karakter masing-masing, karena setiap mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti potensi, bakat, kesiapan, keinginan, cita-cita yang sifatnya individual. Semua itu harus dihargai dan dihormati. Yang kelima itu dihargainya kecerdasan emosional. Emosi dan perasaan adalah hal penting yang dibicarakan dan didiskusikan. Keduanya adalah salah satu bagian dari metode pengajaran, karena tanpa emosi tak akan ada gairah untuk belajar. Yang keenam itu lingkungan praktek yang cocok. Materi yang digunakan membantu murid dalam menyelesaikan masalah yang praktis yang bersentuhan dengan kehidupan nyata mereka. Lingkungan tersebut harus memiliki sarana yang berkaitan langsung dengan pengalaman hidup yang mereka alami, hubungan manusia dan keluarga, dan hubungan mereka dengan orang tua. Karena murid akan lebih cepat memahami dengan praktek yang tepat, bukan sekedar teori. Yang ketujuh, adanya perhatian dan motivasi. Guru dan murid harus saling memperhatikan kebaikan, kepentingan, perasaan, dan emosi sesamanya. Yang ke-8, menyenangkan dan merangsang. Metode yang digunakan dan suasana umum harus mampu memberikan rangsangan dan kesenangan yang mampu menggerakkan
keinginan untuk belajar, karena tanpa adanya dorongan, siswa tidak ada keinginan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kesembilan, fleksibel. Guru hendaknya tidak ragu untuk membuat perubahan dinamis yang sesuai dengan dan cocok dengan keadaan. Maksudnya guru dapat menyesuaikan lingkungan pembelajaran jika memang sudah tidak kondusif. Kepribadian adalah cara individu dalam bereaksi dan juga berinteraksi dengan individu lain, atau biasa dikatakan dengan ciri-ciri yang menonjol pada seorang individu. Kepribadian ini bukan suatu bakat, melainkan suatu hasil dari proses sosialisasi. Lalu peran guru. Peran guru yang pertama sebagai demonstrator. Maksudnya guru adalah seorang pengajar di bidang ilmu yang ia kuasai. Jadi agar dapat melakukan tugasnya dengan baik, seorang guru harus menguasai bahan ajaran yang akan diajarkannya. Yang kedua sebagai pengelola kelas. Guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan membuat siswanya aktif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, sebagai mediator dan fasilitator. Maksudnya seorang guru dituntut harus bisa menggunakan media pendidikan sebagai alat komunikasi dalam proses pembelajaran. Dan juga guru dituntut untuk mampu mengusahakan sumber belajar guna menunjang tercapainya tujuan pelajaran seperti contohnya buku, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya fungsi guru. Fungsi guru itu sebagai pengajar dan menyampaikan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada muridnya. Dan juga untuk membimbing, membantu, mendidik, mengarahkan, dan juga melatih siswa mendapatkan serta mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa tersebut. Selanjutnya ciri-ciri guru yang baik. Ciri yang pertama, guru harus memenuhi kompetensi dan keahlian inti sebagai pendidik, yaitu untuk menyiapkan siswanya untuk memiliki keterampilan, kreatif, dan inovatif. Hal ini tidak akan dapat diwujudkan jika guru berhenti belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua, guru hendaknya mampu mengembangkan diri serta meningkatkan kemampuannya untuk mengikuti alur perkembangan zaman. Yang ketiga, seorang guru hendaknya mampu merawat jiwa sosialnya. Selain ketiga hal itu, menurut saya menjadi guru yang baik haruslah memiliki sikap tegas, bersahabat, dan memiliki pribadi yang menyenangkan. Karena apa gunanya sistem pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru jika siswa yang diajarnya merasa tertekan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya hubungan guru dan murid. Hubungan komunikasi timbal balik yang baik harus terus berlangsung tanpa adanya tekanan pada masing-masing pihak. Guru merasa nyaman untuk mengajar dan siswa merasa nyaman dan bebas dalam belajar. Bebas di sini maksudnya siswa memiliki ruang untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi materi pembelajaran. Yang selanjutnya, adakah keterkaitan dari keseluruhannya? Tentu ada. Semua hal yang saya jelaskan tadi merupakan satu kesatuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang efektif dan juga tidak menekan kedua pihak, baik guru maupun murid, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Baru mempelajari psikologi pendidikan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, kita dapat mengenali karakter siswa-siswa yang kita ajar, sehingga kita sebagai guru bisa mengambil langkah yang tepat dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang baik dan akan mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga, siswa adalah karakter yang harus guru pahami dan juga mengerti, sedangkan dalam pendidikan hal seperti itu tidak diajarkan. Maka dari itu, di psikologi pendidikan hal tersebut didapatkan dan kita pelajari. Untuk manfaat menjadi guru untuk di masa depan. Di dalam Islam itu guru ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Karena pada sisi yang berada di Islam juga memerintahkannya umatnya untuk menuntut ilmu sejak dalam buayan sampai liang lahat. Sehingga logikanya jika tidak pernah ada guru, maka harus kemana umat Islam menuntut ilmu? Selain itu, banyak manfaat yang dapat diperoleh menjadi seorang pendidik. Selain pahala yang besar, menjadi seorang pendidik juga memiliki jasa yang sangat penting untuk masa depan, karena siswa yang dididiknya itu akan menjadi penerus bangsa yang akan membawa bangsa ini menjadi lebih makmur, dan juga sebagai pendidik memiliki ilmu yang bermanfaat yang dapat diajarkan kepada anak cucu kelak. Selain itu, manfaat yang menurut saya sangat besar adalah bisa mengangkat derajat orang tua, sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, Allah akan memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat kelak suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari di rumah-rumah dunia.
Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.